Waspada peringatan dini cuaca Rabu 24 Desember 2025. Siaga hujan lebat di 3 provinsi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca untuk hari ini, Rabu 24 Desember 2025. Peringatan dini cuaca BMKG ini dibagi menjadi 4 kategori level. Level waspada berupa hujan sedang hingga lebat yang meliputi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Riau. Level siaga berupa hujan dengan intensitas lebat sangat lebat. Wilayahnya yang berpotensi mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua Selatan. Level awas dengan hujan sangat lebat hingga ekstrim, tidak ada wilayah masuk kategori ini. Terakhir, peringatan dini angin kencang. Juga tak ada wilayah masuk kategori tersebut. Berita ini ditulis pada Rabu 24 Desember 2025 pada pukul 7 malam WIB, di mana terpantau pada sumber bmkg.go.id ada 28 provinsi masuk kategori level waspada. Berikut hasil laporan peringatan dini cuaca hari ini, Rabu 24 Desember 2025, mengutip bmkg.go.id. 1. Level waspada. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua. 2. Level siaga. Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Selatan. 3. Level awas, nihil. 4. Peringatan dini angin kencang, nihil. Peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu provinsi. Untuk informasi cuaca lebih detail dan resolusi lebih tinggi hingga level kelurahan atau desa, silakan mengunjungi website www.bmkg.go.id melalui aplikasi Info BMKG atau https://cuaca.bmkg.go.id. Siaga peringatan dini cuaca BMKG Natal 2025. Waspada hujan sangat lebat pada 25 Desember. Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia yang berlaku pada 25 Desember 2025. Peringatan ini mencakup potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di berbagai provinsi, termasuk wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Pada Natal tahun ini, sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam status waspada, sementara beberapa wilayah seperti Bengkulu, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat masuk dalam kategori siaga pada 25 Desember 2025. Dengan meningkatnya potensi hujan di tengah arus mudik dan perayaan Natal, masyarakat diimbau untuk tetap waspada, memantau informasi cuaca terkini, dan menghindari aktivitas luar ruangan jika tidak mendesak, terutama di wilayah yang masuk dalam daftar terdampak. Peringatan dini hujan 25 Desember 2025. Level waspada, hujan sedang hingga lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan. Level siaga, hujan lebat hingga sangat lebat. Bengkulu, Jawa Timur. Gempa bumi kembali tercatat terjadi di wilayah Maluku Utara.
pada Rabu 24 Desember 2025 pukul 7:07:32 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,9 yang berpusat di barat daya Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan informasi resmi BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 0,88 derajat lintang selatan dan 126,71 derajat bujur timur, atau sekitar 91 km barat daya Labuha, Maluku Utara. Gempa ini terjadi pada kedalaman sangat dangkal, yakni 3 km, sehingga termasuk dalam kategori gempa dangkal. Dengan kedalaman yang relatif dangkal tersebut, getaran gempa berpotensi dirasakan di wilayah sekitar pusat gempa, terutama di daerah pesisir dan perairan sekitarnya. Namun hingga laporan ini disusun, belum terdapat informasi resmi terkait adanya gempa yang dirasakan oleh masyarakat, maupun laporan mengenai kerusakan bangunan atau korban jiwa. Wilayah Maluku Utara dikenal sebagai salah satu kawasan dengan aktivitas seismik cukup tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pertemuan dan interaksi kompleks antara beberapa lempeng tektonik besar seperti lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Laut Filipina, serta keberadaan jalur sesar aktif di kawasan tersebut. Aktivitas gempa dengan magnitudo kecil hingga menengah merupakan fenomena geologi yang relatif sering terjadi di wilayah ini. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Aktivitas gempa bumi kembali terjadi di wilayah Provinsi Maluku. Pada Rabu pagi, 24 Desember 2025, pukul 7.53.42 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,5 yang mengguncang wilayah Seram bagian timur. Berdasarkan data resmi BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 3,16 derajat lintang selatan dan 130,22 derajat bujur timur atau sekitar 30 km barat daya Seram bagian timur, Maluku. Gempa ini terjadi pada kedalaman 10 km, sehingga dikategorikan sebagai gempa dangkal. Dengan kedalaman yang relatif dangkal, gempa berpotensi dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah Seram bagian timur dan sekitarnya. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai dampak gempa, baik terkait kerusakan bangunan, korban jiwa, maupun tingkat guncangan yang dirasakan oleh warga. Wilayah Maluku merupakan salah satu kawasan dengan tingkat aktivitas seismik yang tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kondisi geologi yang kompleks, di mana wilayah ini berada di zona pertemuan dan pergerakan beberapa lempeng tektonik aktif, serta dilalui oleh sejumlah jalur patahan atau sesar aktif. Oleh karena itu, kejadian gempa bumi dengan kekuatan kecil hingga menengah relatif sering terjadi. BMKG memastikan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan,
serta memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan gempa susulan. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. IMIMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8. MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9. MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10. MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11. MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12. MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.